Karena Papua juga sebuah negara yang harus punya hak untuk memiliki pemerintahan sendiri. Jadi kita sekarang di PBB paksa untuk hak itu harus hak untuk berpemerintahan sendiri dikembalikan kepada kita orang Papua. Nah, jadi mengenai yang Panglima TNI bicara bahwa kita jangan bikin negara di dalam negara, dan saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya Indonesia yang bikin negara di dalam negara. Justru Trikora itu yang bikin negara di dalam negara. Soekarno punya Trikora sudah jelas, bubarkan negara boneka Papua buatan Belanda. Dia anggap boneka, tapi kita orang Papua yang punya tanah, kita yang punya hak. Kau orang bangsa asing tidak punya hak atur kita. Kita juga punya hak untuk memiliki pemerintahan sendiri atau negara sendiri. Jadi Trikora Indonesia itu yang bikin negara dalam negara, dan Soekarno punya surat ke John Kennedy juga begitu. Kita proklamasi 1 Desember, tanggal 16 Desember itu langsung Soekarno kirim surat sama John Kennedy. Dia bilang dia akan pakai cara ilegal untuk melakukan invasi militer menduduki Papua. Dan dia tidak setuju dengan Belanda punya proses untuk memasukkan Papua menjadi anggota PBB waktu itu. Makanya korbankan negara jadi komunis supaya gertak Belanda keluar dari Papua. Makanya dengan bantuan Amerika, makanya Papua ditransfer administrasinya ke tangan Indonesia. Jadi kita punya hak untuk memiliki pemerintahan sendiri. Jadi Panglima TNI suruh dia belajar dulu, belajar hukum internasional supaya tahu siapa yang bikin negara di dalam negara sebenarnya. Orang Papua yang bikin negara di dalam Indonesia atau Indonesia yang bikin negara di dalam negara yang ada di mana ada negara Papua di situ. Contohnya Timor Leste juga dulu ada di dalam administrasi itu wilayah tak berpemerintahan sendiri, makanya Timor Leste protes di sini menanglah. Dan kita orang Papua juga punya negara. Indonesia harus tunduk pada Piagam PBB pasal 73. Indonesia melakukan invasi militer merebut Irian Barat atau Irian Jaya yang mereka sebut atau Belanda sebut Nederland New Guinea lewat operasi militer Trikora, itu namanya melakukan invasi militer. Jadi Indonesia sebaiknya stop baku tipu sudah. Kalian tuh yang buat negara dalam negara. Jadi nanti kita lihat saja apakah Indonesia mampu mempertahankan Papua dalam NKRI ataukah besok nanti menangis air mata darah. Jadi sekali lagi Panglima TNI besok nanti di telan depo kata-kata itu kembali bahwa dia yang bikin negara di dalam negara, bukan kita yang bikin negara Papua di dalam negara Indonesia, tapi Indonesia yang bikin negara di dalam negara Papua. Bawa bendera Indonesia, datang caplok tanam bendera Indonesia di Papua, ganti semua kita bawa administrasi lambang negara, lagu kebangsaan ganti dengan Indonesia. Justru Indonesia yang bikin negara dalam negara. Jadi sekian dan terima kasih. Klaim tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB bahwa Indonesia telah mendirikan negara di dalam West Papua kembali menguat setelah pernyataan seorang aktivis Papua bernama John disampaikan di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Klaim ini tidak hanya menggugah emosi, tetapi juga memancing diskusi internasional tentang keabsahan integrasi Papua ke dalam wilayah Republik Indonesia. Untuk menjawab klaim ini secara utuh, kita perlu melihat 3 sisi penting: sejarah, pembangunan, dan langkah strategis negara. Secara historis, Papua merupakan wilayah bekas koloni Belanda yang tidak serta-merta masuk ke dalam wilayah Indonesia. Saat proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Belanda tetap mempertahankan kontrol atas wilayah ini hingga awal tahun 1960-an. Namun melalui diplomasi internasional dan perjanjian New York tahun 1962, Belanda menyerahkan Papua kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTAA dan selanjutnya kepada Indonesia. Meski proses ini dianggap kontroversial, Indonesia mengadakan penentuan pendapat rakyat atau Act of Free Choice pada tahun 1969 yang menghasilkan keputusan untuk bergabung dengan Indonesia. Meskipun dilakukan dengan sistem perwakilan terbatas, hasil ini diterima oleh mayoritas negara anggota PBB. Secara hukum internasional, Papua dianggap sah sebagai bagian dari Indonesia yang berdaulat.
Namun, TPNPB dan kelompok pro-kemerdekaan menolak narasi tersebut. Mereka menilai bahwa Papua telah memiliki embrio negara sendiri sebelum integrasi, lengkap dengan simbol kenegaraan, dan bahwa proses integrasi berlangsung di bawah tekanan militer. Narasi inilah yang disuarakan John di hadapan sidang PBB dengan menyebut Indonesia telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak menentukan nasib sendiri. Ia juga menuding PBB ikut bertanggung jawab karena memfasilitasi transfer kekuasaan dari Belanda ke Indonesia tanpa mengutamakan suara rakyat Papua. Menanggapi narasi ini, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Dalam 2 dekade terakhir, strategi pembangunan di Papua mengalami pergeseran signifikan. Pemerintah pusat menetapkan otonomi khusus Papua sejak tahun 2001 yang diperbarui pada tahun 2021 dengan skema baru yang lebih menekankan pada distribusi dana langsung ke kampung-kampung dan pembangunan sumber daya manusia Papua. Dana otonomi khusus yang digelontorkan sejak tahun 2002 telah mencapai ratusan triliun rupiah. Fokus utama diarahkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jalan Trans Papua, program beasiswa afirmatif untuk anak-anak asli Papua, hingga rumah sakit rujukan yang lebih baik menjadi bagian dari upaya ini. Dari sisi representasi politik, sejumlah putra daerah Papua juga telah menempati posisi penting di pemerintahan pusat maupun daerah. Presiden Jokowi sendiri sudah lebih dari 15 kali mengunjungi Papua sejak tahun 2014, menjadikannya Presiden Indonesia dengan frekuensi kunjungan tertinggi ke wilayah tersebut. Langkah ini bukan hanya simbolik, tapi juga menjadi bagian dari pendekatan humanis dan dialogis untuk menjawab aspirasi masyarakat Papua. Namun, semua pembangunan ini tidak serta-merta meredam sentimen pro-kemerdekaan. Kelompok seperti TPNPB melihat pembangunan sebagai bagian dari strategi kooptasi politik yang tidak menyentuh akar masalah utama, rasa keadilan, rekognisi sejarah, dan hak menentukan masa depan sendiri. Disinilah pentingnya memahami bahwa konflik Papua tidak hanya bersifat fisik atau ekonomi, tapi juga emosional dan identitas. Pernyataan John di PBB membawa seluruh aspek itu ke panggung dunia. Ia menyebut bahwa bukan Papua yang mencoba membuat negara di dalam negara Indonesia, tetapi justru Indonesia yang telah menanamkan simbol, administrasi, dan kekuasaan ke dalam tanah Papua tanpa persetujuan rakyatnya. Ia membalik narasi negara dan menuding Soekarno sebagai pemrakarsa langkah ilegal melalui Trikora dan invasi militer. Ini adalah argumen yang dibangun dari sudut pandang sejarah yang berbeda, yang masih diperdebatkan hingga kini. Kesimpulannya, meskipun Papua secara hukum internasional merupakan bagian dari Indonesia, narasi tandingan seperti yang disampaikan John tetap akan muncul selama akar konflik belum ditangani secara menyeluruh. Di satu sisi, Indonesia mengklaim telah berbuat banyak dalam membangun dan mengintegrasikan Papua. Namun di sisi lain, masih ada sebagian rakyat Papua yang merasa terpinggirkan dan belum didengarkan. Inilah tantangan terbesar. Bagaimana membangun Papua bukan hanya dengan jalan, sekolah, atau rumah sakit, tetapi juga dengan keadilan, pengakuan, dan ruang dialog yang tulus. Karena hanya melalui pendekatan yang menyeluruh, baik fisik, politik, maupun kultural, Indonesia bisa benar-benar menjawab tudingan bahwa ia telah mendirikan negara di dalam negara.